Selamat datang di video tutorial dari penggunaan Sidul Koordinator. Berikut ini adalah tampilan halaman utama dari Sidul Koordinator. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu menu dashboard, project 1, project 2, PBL, PKL, tugas akhir, dan juga jadwal sidang. Di dalam video tutorial ini, yang akan kita bahas adalah pada menu PBL. Ini merupakan tampilan halaman utama pada menu PBL. Di sini terdapat beberapa button menu, yaitu menu tambah project, menu download, dan juga menu data. Di dalam menu data itu sendiri, terdapat beberapa submenu, yaitu data peserta, data manager project, data CO manager project, data mata kuliah, data rubrik penilaian, dan data grafik keaktifan PBL. Kita akan bahas satu persatu pada submenu data itu sendiri. Yang pertama adalah data peserta. Ini merupakan tampilan dari data peserta PBL Genap 2021-2022. Di sini terdapat dua sisi, satu sisi di kiri dan satu sisi lainnya di kanan. Kita bahas sisi kiri terlebih dahulu. Di sisi sebelah kiri terdapat data mahasiswa aktif beserta tahun angkatannya. Mulai dari angkatan tahun 2018, 2019, 2020, 2021. Kemudian, kita bisa memilih mahasiswa tersebut dari semester berapa. Apakah dari semester 2, 4, 6, atau 8. Di sampingnya, kita bisa memilih mahasiswa tersebut berdasarkan kelasnya. Apakah mahasiswa tersebut termasuk kelas A, B, kelas C, atau D. Kemudian, di bagian bawah sisi kiri tersebut, terdapat nama mahasiswa yang belum terdaftar di dalam proyek. Ini sesuai dengan kelompok data mahasiswa dari tahun angkatannya, semester, dan juga kelas. Kemudian, kita beralih pada sisi kanannya. Untuk sisi kanan merupakan daftar nama mahasiswa yang sudah terdaftar dalam proyek. Daftar nama mahasiswa tersebut juga dikelompokkan berdasarkan tahun angkatannya, semester, dan juga kelas. Sebagai contoh, kita akan mencoba menambahkan salah satu data peserta ke dalam proyek. Yang pertama, kita pilih data mahasiswa angkatan dari 2021, kemudian kita pilih semesternya, semester 2, dan kita pilih kelasnya, kelas A. Kemudian, kita pilih salah satu mahasiswa yang ingin kita tambahkan menjadi data peserta ke dalam proyek. Kita pilih mahasiswa atas nama Nur Anissa. Kemudian, kita klik pada kotak kecil di samping nama mahasiswa tersebut. Kemudian, kita klik button simpan. Otomatis, nama Nur Anissa telah masuk ke dalam proyek pada daftar peserta. Kita bisa mencarinya melalui menu cari yang ada di pojok kanan atas. Kita ketikkan Nur Anissa. Nah, Nur Anissa telah terdaftar. Akan tetapi, mahasiswa atas nama Nur Anissa statusnya belum ada proyek yang sedang dikerjakan. Nah, pada saat adanya kesalahan dan kita ingin menghapus, kita klik saja button hapus yang ada di pojok kanan atas.
Nah, yang kedua, data manager project. Ini merupakan tampilan dari data manager project. Di sini juga terdapat dua sisi. Kita akan bahas sisi kiri terlebih dahulu. Untuk sisi kiri, kita bisa menambahkan data pegawai untuk kita jadikan sebagai manajer. Dengan data pegawai itu sendiri adalah data pegawai internal di Politeknik Negeri Ketapang. Sedangkan di sisi kanannya merupakan daftar nama manajer PBL semester genap 2021-2022 beserta dengan jumlah proyek yang dikerjakan. Sebagai contoh, kita akan mencoba menambahkan data pegawai internal di Politeknik Negeri Ketapang. Kita ketik namanya Junaidi AMDcom. Kemudian kita klik button tambahkan sebagai manajer. Otomatis data pegawai atas nama Junaidi tersebut sudah terdaftar pada daftar manajer PBL semester genap 2021-2022. Jikalau ada kesalahan dan kita ingin menghapus data tersebut, kita klik saja button hapus di samping kiri pada nama manajer tersebut. Yang ketiga, data CO Manager Project. Ini merupakan tampilan dari data CO Manager Project. Kita akan bahas sisi kiri terlebih dahulu. Kita bisa menambahkan data pegawai untuk kita jadikan sebagai CO Manager Project dari data pegawai internal pada Politeknik Negeri Ketapang ataupun data eksternal atau non-data pegawai internal di Politeknik Negeri Ketapang. Sedangkan di sisi kanannya merupakan daftar nama CO Manajer PBL semester genap 2021-2022 dengan jumlah proyek yang sedang dikerjakan. Sebagai contoh, kita akan mencoba menambahkan data pegawai internal di Politeknik Negeri Ketapang. Kita ketik namanya nama pegawai atas nama Teguh Eko Saputra, kemudian kita klik button tambahkan sebagai CO Manager. Nah, otomatis data pegawai atas nama Teguh Eko Saputra AMDcom sudah terdaftar pada daftar CO Manager PBL semester genap 2021-2022. Jika kita ingin menambahkan data eksternal atau non-data pegawai internal di Politeknik Negeri Ketapang untuk kita jadikan sebagai CO Manager Project, kita klik saja button tambah. Kemudian, kita ketikkan namanya Julianus, kemudian instansinya dari mana, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Kemudian, jikalau sudah kita isi, kita klik button simpan. Nah, otomatis atas nama Julianus sudah terdaftar di CO Manajer PBL semester genap 2021-2022. Kemudian, jikalau kita ingin menambahkan nama manajer Julianus ini ke dalam CO Manajer PBL semester genap 2021-2022, kita klik saja button tambah yang ada di samping kiri nama manajer tersebut. Nah, otomatis nama tersebut yaitu Julianus akan terdaftar
pada CEO Manager PBL semester genap 2021-2022. Jikalau ada kesalahan dan kita ingin menghapus data tersebut, kita klik saja button hapus di samping kiri pada nama CEO Manager tersebut. Yang keempat, ada data mata kuliah. Ini merupakan tampilan dari data mata kuliah semester genap 2021-2022 kurikulum 2019 PBL. Di sini terdapat beberapa kolom, yaitu ada kolom nomor urut dari mata kuliah, ada kolom kode mata kuliah, kolom semester, kolom dosen pengampu, kolom rubrik penilaian, dan juga ada kolom PBL. Sebagai contoh, kita akan mencoba menambahkan atau mengisi data mata kuliah semester genap 2021-2022 kurikulum 2019 PBL. Kita coba nomor urut 5 dengan nama mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk rekayasa perangkat lunak ini mata kuliahnya diajarkan atau berada di semester 2. Kemudian, dosen pengampunya untuk kelas A, kita pilih dosen atas nama Ibu Rizkia Lestika Atimi. Kelas B juga sama, Ibu Rizkia Lestika Atimi. Kita pilih rubrik penilaiannya. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, apakah rubrik penilaian mata kuliahnya PBL atau non-PBL? Perlu kita ingat, pada rubrik penilaian yang berdasarkan mata kuliah PBL adalah untuk mata kuliah bersifat khusus atau wajib yang menjadi dasar dari program studi tersebut. Sedangkan pada rubrik penilaian mata kuliah non-PBL adalah untuk mata kuliah yang bersifat umum, seperti bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, dan agama. Untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini masuk dalam kategori rubrik penilaian mata kuliah PBL. Kita pilih dan klik saja. Kemudian kita klik kotak kecil di samping rubrik penilaiannya. Nah, jikalau semuanya sudah terisi, kita klik button simpan yang ada di pojok kanan atas. Maka datanya akan otomatis tersimpan. Kemudian berikutnya ada data grafik keaktifan PBL. Ini merupakan tampilan dari data grafik keaktifan PBL. Di sini kita bisa melihat beberapa grafik keaktifan dalam PBL. Yang pertama, ada grafik keaktifan pertemuan tim PBL. Yang kedua, grafik keaktifan anggota PBL. Kemudian yang ketiga, ada grafik keaktifan manajer project PBL. Setelah kita selesai membahas submenu pada data, berikutnya kita akan bahas mengenai tampilan halaman utama pada PBL. Terlihat pada layar, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama, ada kolom nomor urut dari PBL, kemudian ada kolom aksi, kemudian ada kolom manajer, ada kolom status, ada kolom judul project, ada kolom jumlah anggota, jumlah pertemuan, dan terakhir ada kolom jumlah mentoring. Untuk lebih jelasnya, kita bisa mengklik button detail yang ada di samping nama manajer. Ini merupakan tampilan PBL detail project. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu menu data project, dokumen pendukung, research project, data anggota, data absensi, dan juga data mentoring. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, data project. Di data project ini terdapat informasi yang diberikan, seperti nama instansinya, sebagai contoh P3KM. Kemudian, judul proyeknya adalah Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Ketapang. Kemudian, ada nama pengusul, nomor HP pengusul, luaran, kompetensi keahlian,
manajer proyek, deskripsi umum, rencana sistem dan capaian proyek, ada deskripsi masalah proyek atau spesifikasi proyek, kemudian ada semester, ada status, apakah proyek tersebut berjalan, selesai, ditunda, atau diberhentikan. Kemudian ada nama mitra pengusul, kemudian ada email pengusul. Kita bisa mengedit data-data ini jikalau ada terdapat kesalahan. Kemudian, jikalau data tersebut sudah kita edit, kita klik saja button simpan yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian berikutnya, dokumen pendukung. Di sini, dokumen pendukung atau data pendukung adalah data-data yang diperlukan untuk membantu dalam penyelesaian proyek yang sedang dikerjakan. Jikalau kita ingin menambahkan data pendukung proyek, kita klik saja button tambah yang ada di pojok kiri atas. Kita ketikkan nama dokumennya apa, kemudian kita bisa memilih file dari folder kita. Jikalau sudah, kita klik button simpan. Nah, otomatis dia akan terdaftar pada data pendukung proyek. Jikalau kita ingin melihat dokumen yang sudah kita tambahkan tadi, kita klik saja button lihat dokumen. Berikutnya, menu research project. Pada menu research project ini merupakan pengumpulan proyek yang telah kita kerjakan. Jikalau kita ingin menambahkan pengumpulan research project kita klik saja button tambah. Kita isi apakah jenis research-nya itu dokumen PDF, dokumen gambar, dokumen lain, atau link tautan. Kemudian kita isi file dokumennya. Kemudian nama research-nya apa? Sebagai contoh, kita coba masukkan jenis research-nya itu link atau tautan. Kemudian kita masukkan link URL dan kita beri nama research-nya. Untuk jenis research link atau tautan ini, nama penggunaan research-nya ada dua pilihan. Apakah dia menggunakan GitHub Project atau Drive Project. Jikalau link tersebut berasal dari GitHub, maka nama research-nya kita beri dengan nama GitHub Project. Begitupun sebaliknya. Jikalau link URL atau tautannya berasal dari Drive Project, maka nama research yang kita beri adalah Drive Project. Kemudian, jikalau sudah kita isi, kita klik button simpan. Nah, otomatis dia akan tersimpan pada data research project. Kemudian, data anggota. Di sini adalah daftar nama-nama anggota dari proyek yang sedang kita kerjakan. Di sini juga terdapat kolom total pertemuan dan juga kolom persentase kehadiran. Nah, jikalau kita ingin menambahkan data anggota, kita klik saja button tambah. Kita bisa menambahkan salah satu atau kedua dari mahasiswa ini atas nama mahasiswi cantik dan nama Nur Anissa ke dalam data anggota ini. Sebagai contoh, kita akan tambahkan Nur Anissa sebagai data anggota. Kemudian kita klik button tambah. Nah, otomatis mahasiswa atas nama Nur Anissa sudah terdaftar pada data anggota. Jikalau ada kesalahan atau kekeliruan pada data, kita klik saja button hapus anggota. Kemudian ada data absensi. Di sini merupakan daftar data-data absensi pada mahasiswa, mulai dari tanggal pertemuannya, kemudian apa saja yang dilakukan dalam kegiatan PBL tersebut, dan juga ada jumlah anggota yang hadir. Kemudian, jikalau kita ingin melihat lebih detailnya lagi, kita bisa mengklik button detail yang ada di samping kiri. Kemudian, ada data mentoring. Di sini merupakan daftar data monitoring manager project dengan adanya kolom tanggal pertemuan dan juga ada kolom kegiatan. Dan jikalau kita ingin melihat bukti dari pertemuan PBL tersebut, kita klik saja button lihat bukti yang ada di samping kiri. Sekian
video tutorial dari penggunaan Sidul Koordinator. Semoga bisa membantu ya. Terima kasih.